Oke guys, halo semuanya. Selamat datang kembali di Rabar 87 Fans Indo, dan di video kali ini saya akan menceritakan planning apa-apa aja yang akan saya lakukan ke depan untuk kipas dan juga AC yang ada di sini ya, termasuk juga rencana ke depan untuk channel ini juga, dan semoga video ini bisa jadi doa juga ya. Gitu, semoga bisa terwujud gitu planningnya. Oke, kita langsung saja mulai dari kamar ini. Apa yang akan dilakukan? Ini menjadi target utama sih ya, langsung ya. Jadi target utamanya adalah saya mau pasang ceiling fan kembali di sini. Jadi kan dulu kan kalau kalian flashback di sini kan ada dua ceiling fan pernah pasang di sini, yaitu si GMC dan juga si Zodiac ya, itu pernah pasang di sini. Dan setelah ada renovasi besar ya, atapnya diganti ya, itu sekarang jadi double layer begini, itu udah nggak ada lagi gitu. Nah, rencananya pingin saya pasang kembali gitu. Nah, tapi biar berbeda gitu, saya pingin pasang ceiling fan di sini itu bukan sembarangan, yaitu kipas vintage ya, ceiling fan vintage. Dan tentu saja yang pingin saya pasang di sini adalah yang nasional gitu. Ukurannya bisa yang paling besar 56 inci, harusnya muat karena kan si GMC dulu kan juga ukurannya 56 inci, dia muat-muat aja di sini. Nah, tapi karena dia sekarang double layer ya, tuh dia akan sekarang double ya. Jadi tiangnya ini nggak bisa sependek kayak Zodiac atau GMC dulu. Jadi ini harus dia dipanjangin, dan otomatis ada yang harus diturunin, yaitu dia tuh. Si Advance TDS16 ini mau gak mau harus turun gitu, karena kalau enggak, kalau udah kepasang itu pasti nanti si baling-balingnya bakal nabrak dia gitu, jadi harus diturunin gitu. Nah, nanti untuk regulatornya ya bisa disimpan di atas sini mungkin gitu ya, saya taruh di situ gitu, karena udah nggak mungkin lagi nih ya taruh sini. Dan nyambung juga ke planning berikutnya, yaitu regulator ini, regulatornya si Mas Pion ini rencananya juga mau diganti. Kalian salah satu dari kalian ada yang udah ngasih rekomendasi regulator yang cocok untuk si Mas Pion ini, saya lupa siapa, tapi lewat email. Kalau nggak salah tuh regulatornya tuh Uchida regulatornya, dan oke, nggak apa-apa karena Uchida dan Mas Pion masih satu keluarga, jadi ya nggak masalah gitu. Dan semoga dengan diganti itu sesuai dengan keinginan saya ya gitu, karena kan penyakitnya dia kan selain cetok-cetoknya itu, berisiknya itu, ada percikannya itu, yang kedua speednya kekencengan gitu. Semoga bisa tertolong dengan regulator Uchidanya itu kalau di kamar saya. Nextnya di sini dia aman, dia nggak kenapa-napa. Di sini ada, di ruang tengah ini ada, saya cerita dari sini deh. Nah, ini yang sedang disorot ini adalah si Nico Decorative Fan. Ini rencananya akan saya turunin ya, karena emang kondisinya kalian udah lihat kan, kondisinya udah kayak begitu ya. Jadi udahlah, ini udah buluk ya, saatnya untuk kita ganti dengan yang baru. Dan rencananya akan saya ganti di sini dengan decorative fan lagi, tapi tidak akan decorative fan yang asal-asalan. Di sini saya akan pakai decorative fan yang mungkin medium height ya, entah itu nanti mereknya apa, tapi yang jelas saya nggak akan pakai decorative fan yang abal-abal lagi lah gitu, yang asal murah, enggak gitu. Tapi bakal pakai decorative fan yang kualitasnya oke banget, itu dipasang di sini gitu. Nah, terus di dapur juga, dapur lagi, di ruang sini alias di warung saya ini, itu juga ada planning juga, yaitu di sini ya gitu. Ini jadi di sini saya pingin masang kipas angin juga di atap, tapi biar berbeda, saya pingin pasang orbit fan di sini. Kenapa? Karena kita belum pernah punya orbit fan kan, dan rasanya tempat ini yang paling cocok kalau misalkan kita mau pasang orbit fan. Kenapa? Karena kalau kita pasang ceiling fan, ini terlalu rendah atapnya, dan mungkin harus di bawah lampu ini nih, dan ini terlalu pendek gitu. Jadi paling pas memang orbit fan bisa dipasang di sini nih gitu. Nah, tapi dengan hadirnya orbit fan berarti ada yang harus kita kusur juga, yaitu dia nih, si Kingston ini kita harus turunin. Dan mungkin nanti untuk regulatornya kita bisa taruh sini. Oke gitu, itu yang di dapur. Dapur lagi dapur mulu, di ruang warung ya. Kalau di sini ini nggak ada ya, di sini sejauh ini nggak ada planning, aman. Terus di sini di kamar orang tua saya sama kamar ini kamar ART ya. Di sini dia ada AC ya, AC Sanyo, dan juga di sini ini nggak ada. Nah, rencananya ini orang tua saya pernah
mengeluhkan ya kalau pakai AC tuh nggak selalu justru pas bangun itu kondisinya seger ya. Jadi ya karena ada alergi ya, terutama ibu saya ada alergi, jadi kalau pakai AC justru kadang malah justru bikin bersin-bersin gitu bangun paginya. Dan di sini beliau butuh ada ya kipas angin lah gitu, tapi kipas anginnya nggak mau yang jebrot gitu, jadi sama kayak saya lah gitu, dia nggak mau yang langsung nembak, pinginnya angin sepoi-sepoi. Ya udah pastilah dari situ karakter yang seperti itu, apalagi kalau bukan ceiling fan ya. Gitu ya. Jadi rencananya di sini saya pengen pasang ceiling fan, tapi di sini mungkin nggak akan ngejar yang vintage atau yang gimana, tapi yang penting dia ringkas ya, karena ini juga kamarnya nggak gede-gede amat dan ukurannya juga nggak besar-besar banget, jadi mungkin sekitar 40-an inci lah ya, sekitar segitu, tapi dia juga bukan yang gendut gitu. Jadi ini harusnya yang vintage nggak bisa masuk nih, kecuali kalau vintage mungkin kayak CMC atau segala macam mungkin masih bisa, tapi karena ini kamar jadi juga harus yang indah juga gitu. Itu rencananya. Nah kalau yang ini dia kamarnya jauh lebih kecil dari ini, terutama untuk ini ya, jarak ruangannya. Kalau atapnya sih tinggi, tapi lebarnya yang kurang. Dan di sini saya juga bikin pasang ceiling fan juga di sini, tapi biar berbeda dengan yang lain dan juga karena ukurannya juga, saya pingin pasang ceiling fan yang ukurannya kecil. Dan saya pernah lihat itu ada CMC, saya pernah lihat, terus apa lagi ya, pokoknya yang vintage lah, itu yang ukurannya 36 inci. Dan saya pernah lihat juga ada di salah satu toko yang menjual new old stocknya gitu, dan rasanya kayaknya menarik kalau misalkan kita bisa pasang di situ gitu. Nah sekarang kita geser ke dapur. Ini mungkin planning yang tidak enak didengar ya, yaitu si GMC. Jadi setelah melihat si GMC ini dari awal dia masang sampai sekarang, si GMC ini justru bisa dibilang yang paling useless ya di sini. Dan kemarin ya pas munggahan kemarin itu dia dihidupin gitu, jalan ya masih seperti terakhir dibahas ya kondisinya, tapi dia tidak membantu sama sekali gitu ya, karena emang penyakitnya juga ya. Malah justru sebenarnya di ruangan ini atau di dapur ini justru nggak butuh kipas sebenarnya, tapi yang dibutuhkan adalah exhaust fan. Jadi waktu pas kemarin munggahan ini kan masak sate ya, wow ini asap di mana-mana gitu, dan itu nggak bisa ketarik, nggak bisa keluar gitu, malah justru udah ngelibak aja di sini, padahal di sini udah ada jendela di sini yang harusnya bisa ketarik tapi enggak gitu, malah justru kita di sini butuh exhaust gitu. Rencana sih memang pingin ada exhaust yang dari kompor ke atas itu loh ya kan, ya biasalah exhaust yang di dapur gitu, tapi itu nanti planningnya ya, kita harus nabung dulu kalau itu. Nah kita pakai exhaust yang udah ada dulu, yang waktu itu exhaustnya pernah saya simpan di WC tapi ya diturunin, dan itu saya pingin pasang di sini gitu. Jadi itu udah siap sih, tinggal dipasang. Nah tapi ya dengan ya termasuk lah ya planning saya, selain masang exhaust fan di sini ya, ini juga lebih baik kita turunkan aja deh gitu ya, kita turunkan aja, kita biarin aja clean aja di sini, bersih, nggak ada kipas angin di sini gitu. Kalau misalkan kita butuh kipas angin, kita bisa ambil kipas angin yang fleksibel gitu, yang bisa dibawa-bawa aja gitu, bisa taruh di sini kan gitu kipas anginnya, karena ada strum juga gitu. Oke, di sini ada planning, jawabannya ada, yaitu ini nih ya, si regulatornya si zodiac ini. Jadi ini memang regulator sementara, saya nggak akan pakai regulator ini yang profile ini untuk seterusnya, karena saya pingin regulator yang dipakai ini benar-benar sesuai dengan regulator aslinya gitu, bukan hanya fisiknya tapi juga operasionalnya. Jadi ingat banget dulu waktu masih pakai regulator yang originalnya, ini si kipas ini tuh muternya pelan banget ya, khas kipas zaman dulu ya, terutama untuk speed satunya itu pelan banget, dan sempat rusak dan digantiin ke regulator mereknya Bright kalau nggak salah. Itu aku kontrol speed satunya, terus habis itu ganti ke CMCE, itu sama ya, malah justru lebih parah di CMCE, kayak antara speed 1 sampai 5 kayak nggak ada bedanya. Terus ke regulatornya time zone, dan disitu bener-bener ya hampir mendekati si time zone itu, cuman sayangnya dia getar dan panas ya. Habis itu ganti ke sekarang ke Proven, ya dia lebih kencang sedikit daripada yang time zone, tapi nggak separah CMC atau enggak yang Bright waktu itu gitu. Tapi saya pingin selain fisik
juga dia juga punya fungsinya yang sama gitu kayak aslinya dulu. Sebenarnya yang belum saya coba itu ada Roccia ya, itu saya nggak tahu Roccia ini dia bisa seperti aslinya apa enggak, karena secara fisik iya, tapi secara fungsi saya nggak tahu nih. Makanya mungkin nanti akan sedikit gambling, saya akan coba beli yang Roccia, semoga tidak hanya fisiknya tapi fungsinya juga sama seperti dulu lagi. Nah, ini di sini ini adalah rencana yang sedang dikejar juga sama saya. Jadi di sini saya pingin pasang ceiling fan juga gitu, dan sama ya, ceiling fan-nya dipasang di sini sama kayak di kamar, yaitu ceiling fan vintage gitu. Nah, kalau yang di kamar saya itu saya pingin pilihnya yang nasional, kalau yang di sini saya pingin pasang yang Sanyo gitu. Entah kenapa dari semua kipas vintage yang pada bisa aja ya, KDK bisa gitu, Panasonic bisa gitu. Mereka juga punya bentuk yang unik-unik juga yang vintage. Tapi entah kenapa di kepala saya tuh saya pingin masang yang Sanyo gitu. Karena lebih langka lagi gitu dibandingkan dengan ya Panasonic nasional bahkan dan juga KDK gitu kan. Jadi kayaknya saya pengen pasang yang itu di sini gitu, dan saya pernah lihat stoknya ada, dan itu tinggal telepon aja sih gitu, tinggal kontak aja. Semua yang vintage itu yang tadi saya omong itu sebenarnya sudah saya tandain, tinggal saya kontak dan tinggal kasih uangnya, tapi masalahnya uangnya nggak ada gitu. Itu aja sih. Dan nanti rencananya yang akan dipasang di sini ya tadi mereknya Sanyo, ukurannya pasti kita akan ambil yang paling besar 56 inci. Dan untuk si speed regulatornya kita taruh mungkin bisa nggak mungkin sih, mungkin di sini nih gitu di sini, karena seingat saya si Sanyo tuh gede banget regulatornya, lebih gede daripada semua regulator kipas yang pernah saya temuin, dia gede banget. Jadi mungkin di sini kita taruhnya. Nah, tapi ada kendala sebenarnya, kendala yang mungkin cukup bikin ya effort ya, yaitu tulangan dari si atapnya ini gitu. Karena tulangan dari atap ini sama aja, yang di kamar juga sama, itu dia tuh cuman yang kayak gini kalau nggak salah nih, tulangan kayak gini, tapi lebih tipis lagi gitu. Kalau ini masih mending karena si zodiak aja bisa napak tuh, tapi si zodiakmu juga harus pakai tulang lagi kan. Nah, ini kalau nggak salah lebih tipis lagi nih gitu. Ini saya lupa, nanti harus dilihat. Kalau yang di sini mungkin masih lebih apa ya, masih bisa lah terpasang ya, mungkin effortnya ada, tapi yang di kamar saya jauh lebih effort lagi. Kenapa? Karena yang di kamar saya itu bentukan atapnya itu timpa gitu, jadi atap yang lama ini lalu dipasang dengan atap yang kalian lihat gitu. Jadi itu akan sangat sangat effort sih, tapi harus sih ya karena saya pingin gitu loh. Nah, terus habis itu kayaknya udah nggak ada lagi ya rencana lagi. Nah, terus di sini karena sudah ada kipas ceiling fan, rencananya kalau memang udah terpasang di sini berarti di sini ada 4 pendingin di sini. 1, 2, 3 gitu. 4 sama yang ini kalau jadi ya. Kalau terlaksana. Berarti ada yang harus diturunin nih gitu, dan yang paling mungkin diturunin adalah dia. Nih, kamu ya. Gitu. Tapi sebenarnya kamu udah punya tempat sih sebenarnya. Gitu, kamu bisa masuk aja ke ruang tamu ya. Balik lagi ke tempat kamu di situ. Saya jadi di sana. Gitu. Nah, terus ada planning yang mungkin juga kurang enak juga ya, karena kan tadi yang di layoff banyak juga ya, yang diturunin banyak. Kemungkinan yang akan diturunin termasuk juga mungkin mereka ini ya, itu ada yang harus saya keluarkan guys, atau mungkin entah saya kasihkan atau saya jual bahkan gitu. Saya mungkin bisa ke kalian gitu jualnya. Kenapa? Karena dengan nambah kipas segitu banyak, itu kan banyak hitungannya tuh, saya nggak bisa keep sebanyak ini guys, ini terlalu banyak untuk ruangan ini gitu. Jadi ya kita harus ya sekalian nambah dana juga sih gitu ya, untuk bisa mencapai ketujuan tadi, karena itu gak murah ya. Kipas-kipas yang tadi saya rencanain itu udah di atas 500.000 semua, jadi berat untuk bisa mencapai itu. Jadi bisa dibantu dengan ya ada yang harus kita lepas gitu ya. Memang yang paling enak untuk melepasnya itu ini sebenarnya, dia nih masih enak kalau mau ngelepas dia. Terus si Kingston itu enak juga ngelepas, sama si Advance TDS 16 apalagi itu harusnya nilai jualnya masih tinggi karena kipasnya masih baru gitu. Dan nggak tahu ya yang di sini juga
ada yang mau dilepas juga apa nggak tahu, tapi ya kayaknya harus guys gitu, soalnya satu udah kebanyakan, yang kedua ini untuk nambah-nambah dana juga ya, untuk keberlangsungan channel ini biar tidak monoton juga ya guys gitu, kita harus ada pembaharuan, penyegaran gitu. Dengan kipas yang saya tadi rencanain itu banyak banget ya, kita bisa dapetin konten yang lebih baru juga ya kan gitu. Oke, kayak kita closing di sini aja bareng sama dia nih. Ikut duduk yuk. Ya guys, jadi kayaknya gitu sih yang saya rencanakan. Entah bakal kapan terlaksananya, semoga bisa secepatnya ya, secepatnya terlaksana. Dan ya itu juga bisa jadi doa sih ya gitu. Saya berusaha sih ya, berusaha untuk bisa dapetin itu semuanya tahun inilah, targetnya tahun ini seenggaknya ada satu atau dua yang bisa, yang mungkin akan saya kejar duluan adalah ini ya, kipas yang di sini sama yang ada di kamar saya sendiri gitu. Itu udah jadi satu kepuasan kalau misalkan dua kipas itu sudah masang di sini ya gitu, karena saya bener-bener seneng banget lihat yang nasional, saya seneng lihat yang Sanyo juga saya seneng. Jadi seenggaknya ada mereka berdua itu udah masuk target lah tahun ini lah gitu. Tapi kalau misalkan bisa semuanya rencana saya tadi yang udah dijelasin panjang banget itu, kalau bisa semuanya itu wow ya, itu lebih bagus lagi gitu. Jadi kita usaha ya, kita coba, semoga itu target bisa beres tahun ini, bisa nyampe, dan tentunya itu juga bisa jadi kabar yang baik juga untuk kalian ya, tentu juga untuk channel ini gitu, biar channel ini tetap mengebul gitu. Oke, kayaknya gitu aja untuk video kali ini. Saya mau istirahat bareng sama dia nih, yuk ya. Gitu aja untuk video kali ini. Apabila kalian menyukai video kali ini, jangan lupa klik like, komentar di bawah, subscribe channel ini apabila kalian belum. Saya Puju, cuma di video-video selanjutnya.